Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Kadri Arini. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan database juga demo aplikasi yang telah saya buat. Di sini saya membuat sebuah rancangan database, yaitu sebuah rancangan yang nantinya akan digunakan untuk membuat aplikasi pembayaran bulanan. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa entity, yaitu siswa, tingkat kelas, status, petugas, dan yang terakhir adalah pembayaran. Di setiap entity memiliki beberapa atribut, dimana seperti di tingkat kelas memiliki atribut nama kelas juga tingkat kelas. Di tingkat kelas ini menjadi primary key yang nantinya akan menghubungkannya dengan entity lainnya. Yang kedua, di sini ada siswa. Siswa di sini nama ID sebagai primary key, tingkat kelas sebagai foreign key. Tingkat kelas sebagai foreign key ini nantinya akan menghubungkan data dengan yang ada di tingkat kelas. Kemudian di sini ada status, ID status sebagai primary key. Kemudian di sini ada petugas, ID petugas menjadi primary key dan status menjadi foreign key. Nah, yang terakhir di sini ada pembayaran. Di pembayaran ini ada banyak foreign key. Yang menjadi primary key-nya adalah nomor bayar, nomor ID sebagai foreign key yang menghubungkan dengan siswa. ID petugas juga menjadi foreign key yang menghubungkan dengan data petugas. Setiap entity ini berelasi, di mana tingkat kelas nanti berelasi dengan siswa, siswa berelasi dengan pembayaran, status berelasi dengan petugas, dan petugas berelasi dengan pembayaran. Di sini tingkat kelas, satu tingkat kelas dapat dimiliki oleh banyak siswa, sedangkan satu siswa hanya boleh memiliki satu tingkat kelas. Begitu juga dengan status, satu status dapat dimiliki oleh banyak petugas, sedangkan satu petugas hanya bisa memiliki satu status. Di sini petugas bisa melayani banyak pembayaran, dan satu pembayaran juga hanya bisa dilayani oleh satu petugas. Ini adalah rancangan database dalam bentuk ERD. Kemudian jika diimplementasikan ke desain database-nya, maka akan seperti ini. Akan memiliki 5 kelas, yaitu kelas siswa, tingkat kelas, petugas, status, dan juga pembayaran, di mana masing-masing tabel akan berelasi ke setiap primary key atau foreign key yang dimiliki. Di sini ada nomor ID dan tingkat kelas, di mana siswa dan tingkat kelas dihubungkan melalui tingkat kelas sebagai foreign key. Di sini menjadi primary key. Kemudian siswa yang berhubungan dengan pembayaran yang dihubungkan oleh nomor ID. Kemudian di status, primary key ID status nanti yang akan menghubungkan ke tabel petugas dengan foreign key-nya yaitu ID petugas, dan tabel petugas nanti akan berhubungan dengan pembayaran sebagai foreign key ID petugas. Di pembayaran ini foreign key-nya ada 2, jadi satu tabel berelasi dengan 2 tabel. Inilah rancangan database yang telah saya buat, dan jika diimplementasikan langsung menjadi aplikasi, maka akan seperti ini. Sebelumnya saya menggunakan database MariaDB.
Ini adalah tabel-tabel yang telah saya buat di database-nya, di mana sudah mencantumkan primary key dari setiap tabel yang nantinya dapat menjadi relasi antar tabel. Kemudian ini adalah bentuk awal aplikasinya. Nah, kita bisa memilih kelas. Misalnya kita memilih kelas 12 dengan keterangan kelas atas. Kita simpan. Keluar. Di tabel form siswa, kita bisa memasukkan siswa baru. ID-nya misal 5007 dengan nama Febriantika Tri Adini, tanggal lahir 15 Februari 2020 dengan alamat Malang, wali dengan tingkat kelas yang telah kita masukkan tadi, yaitu 12. Kita simpan. Kemudian kita bisa ke petugas. Bagian petugas kita pilih tetap, simpan. Bisa keluar ke bagian petugas. Dengan ID petugas kita buat ID baru 9.000. Nama petugas hari ini shift siang. Dengan status di sini, status kita bisa memasukkan ID status tadi 103. ID status yang telah kita pilih sebelumnya di kelas status. Kita simpan. Keluar. Kita melakukan sebuah pembayaran. Nomor pembayaran kita buat baru 600 dengan tanggal pembayaran 16 12 20. Nomor ID yang telah kita masukkan tadi 12. Nomor ID 7 dengan jumlah pembayaran sebanyak 25.000 dengan tahun ajaran 2020. ID petugas kita simpan. Setelah kita simpan semuanya, saat kita cek di database, kita bisa cek apakah sudah masuk atau belum. Nah, tadi kita memasukkan data yang nanti data akan secara otomatis disimpan di database. Kita juga bisa menemukan data siswa yang disimpan. Ini adalah data siswa. Kalau ingin mencari,
kita bisa mencari data yang ingin kita cari, misal 12, data akan muncul, yang bisa hapus, maka dari database akan terhapus. Jadi kita memilih 12, kita hapus data, dan datanya secara otomatis akan terhapus. Inilah penjelasan dan demo aplikasi dari perancangan database saya. Perancangan ini maupun dari aplikasi masih jauh dari kata sempurna, tapi semoga dapat membantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.